Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Manar, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farah Abu Abdillah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Maliki Al-Ma'ruf yang populer dengan sebutan Bil Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa anna kulla 'abdin yudarru 'alaihi min turabi hufratihi wa fi rizqi wal ajal wa bayani qawlihi ta'ala mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Al-Hajj ayat 5. Bab menerangkan tentang bahwa sesungguhnya setiap hamba itu ditaburi debu tanah kuburannya. Setiap hamba itu ditaburi dengan debu tanah kuburannya. Dan ini sekaligus membahas tentang masalah rizki dan ajal, dan penjelasan tentang firman Allah Ta'ala di surah Al-Hajj ayat 5 tentang mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Diciptakan artinya lanjut penciptaannya, dan tidak diciptakan atau tidak lanjut penciptaannya. Jadi mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Jadi apakah penciptaan manusia ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Nu'aim meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Ma min mauludin illa waqad durra alaihi min turabi hufratihi. Tidaklah seorang anak yang dilahirkan
kecuali sungguh dia telah ditaburi atasnya dari tanah kuburannya. Jadi semua kita ini ditaburi oleh Allah tanah kuburan kita nantinya. Saya sudah bahas ayat sebelumnya tentang minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itu kita semua diciptakan, dan Allah sudah janji kepada bumi yang akan mengembalikan kita ke bumi di mana kita diciptakan itu, dan dari bumi itu pula nanti kita akan dibangkitkan. Ya, jadi kita ini sudah punya jatah kuburan, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah karena itu merupakan janji Allah kepada bumi. Qala Abu Asim, berkata Abu Hasim, tadi hadisnya Hasan dengan syawahid beberapa hadis yang lain. Hadisnya Hasan dengan beberapa syawahid. Kalau ilmu hadis namanya Hasan li ghairihi. Aslinya mungkin hadisnya lemah, tapi karena jalur periwayatannya banyak, maka dia menjadi Hasan li ghairihi. Dan lemah hadisnya bukan karena rawinya fasik, tapi lebih kepada karena lemah biasa. Tidak lemah sekali sehingga masih tertolong hadisnya bisa menjadi Hasan li ghairihi. Qala Abu Asim An-Nabil, berkata siapa Abu Asim An-Nabil, ma najidu li Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, tidaklah kami mendapati untuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma fadilatan, keutamaan, misla hadhihi, seperti halnya ini keutamaan, yaitu keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Li'anna tinatahuma, karena sungguhnya tanah kuburan keduanya itu tinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tanah kuburan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu fi bab Ibnu Sirin, telah melangkah di sini di dalam bab Ibnu Sirin, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa qala, dan beliau berkata, Abu Asim berkata, hadza hadisun gharibun min hadisi Aun, inilah hadis yang gharib dari hadis Aun, lam naktubu illa min hadisi Abi Asim, dan saya tidak mencatat hadis ini kecuali dari Abi Asim An-Nabil, wa wahadu thiqatil a'lami min ahli al-Basrah, dan beliau seorang tokoh yang punya nama, yang punya kualitas thiqah. Thiqah itu kuat hafalannya dan orangnya baik, berarti hadisnya sahih, dari kalangan ahli Basrah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalau kita berangkat dari firman Allah tadi, ya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, berarti memang semua kita ini dalam diri kita itu terdapat tanah asal di mana nanti kita akan kembali juga. Makanya manusia itu akan dikembalikan oleh Allah ke bumi di mana asal dia diciptakan. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti Imam Al-Qurtubi di akhir pembahasan ini mengutip beberapa ayat yang menjelaskan tentang air mani, di mana manusia itu diciptakan oleh Allah dari air mani. Lalu bagaimana menghubungkan dengan riwayat-riwayat berkaitan dengan tanah tadi, atau beberapa ayat yang berkaitan dengan tanah tadi? Maka jawaban kata Imam Al-Qurtubi itu tidak ada pertentangan, karena sebenarnya ya, mani itu ya diambil dari saripati tanah. Justru Al-Quran itu sangat rinci menjelaskan proses penciptaan manusia di surah Al-Mu'minun itu. Itu betapa sebenarnya Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa sebagaimana kita yang bermula dari sesuatu yang nggak jelas lah istilahnya gitu, itu bisa menjadi makhluk yang jelas seperti kita. Maka membangkitkan kita kembali itu tentu kalau pakai bahasa manusia itu lebih mudah, karena data-data informasinya sudah ada. Kalau orang modern menyebut sudah ada DNA dan RNA-nya lah, sehingga menghidupkan kembali itu lebih mudah. Walaupun bagi Allah nggak ada yang lebih mudah, bagi Allah semuanya mudah. Kalau dulu zaman foto pakai negatif klise itu, ya itulah, itu ada klisinya itu, gampang kan untuk mencetak kembali apa yang sudah ada
ya informasi datanya lah misalnya. Nah sementara kita ini kan kalau kita telisik sebelumnya, taruhlah misalnya nun sewu, jenengan lahir tahun berapa? Tahun 61. Lahir tahun 61. Pertanyaannya, tahun 59 jenengan di mana? Tahun 59 masih di sawah berupa padi, masih di kali berupa ikan, masih di lautan berupa ikan, berupa garam, masih di kebun mungkin berupa singkong, mungkin masih di pekarangan berupa ayam dan entok bebek yang berlarian ke sana kemari. Tapi kalau angkatan jenengan sama angkatan saya ini makan ayam itu biasanya setahun sekali kalau dulu, atau setahun 2 kali. Ono selamatan baru makan Pak, atau menjelang lebaran baru makan ayam. Emang sekarang mah. Wis, singkat kata singkat cerita, semua makhluk tadi itu dimakan oleh kedua orang tua panjenengan. Bapak ibu panjenengan makan semua makanan tadi, ya sayuran, padi, terus ikan, ayam, bebek, macam-macam tadi. Menariknya adalah ketika itu dimakan, sebelum dimakan dimatikan dulu. Beras diseleb dulu, terus dimasak dulu, bebek dipotong dulu, ayam dipotong dulu, ayam diketok dulu kepalanya, disiangin dulu. Ada yang dibakar, digoreng, udah digoreng mesti dipenyek lagi. Ada yang dipepes macam-macam, sayur ada yang ditumis, artinya dimatikan dulu semuanya. Mati kan? Terus dikonsumsi oleh kedua orang tua beliau, qaddarallah, itu jadi makhluk baru yang hidup, yang berbeda sama sekali dengan bentuk sebelumnya. Pada ayah namanya sel sperma, pada ibu namanya ovum. Nah, dalam sebuah pertempuran yang dahsyat penuh kemesraan dari kedua orang tua beliau, bertemulah sel sperma dan ovum itu, sehingga menjadi makhluk lagi yang baru, yang berbeda sama sekali dengan makhluk sebelum-sebelumnya. Yang semoga Allah muliakan ya. Amin Allahumma amin. Kita semua inilah jadinya begitu. Nah itu tadi kan dari sesuatu yang berserakan, ada yang dari ongol-ongol, mungkin ada dari semacam-macam tadi, dengan izin Allah jadi makhluk yang berbeda, terus berbeda lagi, terus nanti kita mati. Membangkitkan kita kembali itu kalau menurut teori lebih mudah apa lebih sulit? Kalau menurut teori lebih mudah. Kenapa? Karena informasi DNA dan RNA kita sudah ada. Walaupun bagi Allah tidak ada yang lebih mudah, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu enggak bertentangan dengan ayat ataupun riwayat tentang pencipta kita dari tanah itu. Kenapa? Karena semua tadi itu adalah saripati tanah. Jadi semua itu saripati tanah. Ya, makanya nanti kita akan dikembalikan ke tanah lagi, di bumi di mana itu bahan penciptaan kita tadinya. Karena semua kita ini memang akan dikembalikan ke tanah tadi itu. Itu seperti itu. Mas saya sering bilang di sini kemarin ya, enggak usah risau soal kuburan. Ini saya ngomong sebagai pribadi masing-masing. Kalau panjenengan pemegang kebijakan kudu mikir rakyate, ya apa carane biar kuburan tidak menjadi problem, itu monggo lah. Tapi secara person sebagai pribadi yang beriman, kita nggak usah resah soal kuburan. Karena semua kita sudah dijanji oleh Allah pasti akan kembali ke tanah di mana kita dulu awal mula bahan dasar kita diambil, itu seperti itu. Anda nggak usah khawatir. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, nanti insya Allah kita ketemu, kalau ada orang menyiapkan kuburan, kalau kata beliau itu bukan persiapan kematian, itu bukan persiapan menghadapi kematian yang didorong dan yang disyariatkan, tapi itu adalah persiapan pemakaman, kata beliau. Sementara yang ditekankan dalam kitab ini adalah persiapan menghadapi kematian, bagaimana kita mati sebagai orang yang masih membawa iman Islam kita ini yang diterima oleh Allah. Maka jangan meremehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan meremehkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik misalnya. Termasuk bagaimana kita berusaha mencetak generasi penerus yang soleh,
Bagaimana kita berusaha nyetok sedekah yang pahalanya terus mengalir, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya itu bisa jadi bekal kita untuk menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Itu baru namanya persiapan menghadapi kematian namanya. Itu yang ditekankan, itu yang disyariatkan. Nah, kalau persiapan kain kafan, persiapan kuburan, kalau kata Imam Al-Qurtubi, bukan itu yang dimaksud. Itu persiapan pemakaman, kata beliau gitu. Ya secara muamalah boleh-boleh saja, secara muamalah. Namun jangan melibatkan i'tiqad, keyakinan bahwa pasti itu kuburan kita, pasti itu kain kafan kita, belum tentu. Kenapa? Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati, meninggal dunia itu. Lanjut. Warwa Murratu, dan telah meriwayatkan siapa Murrah? An Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna malakal maut, anna malakal muwakkala birrahim. Sesungguhnya malaikat yang diserai atau ditugasi terkait dengan rahim. Ya'khudun nutfata, dia mengambil an-nutfah, sperma, minar rahim, dari rahim. Fayadu'aha ala kafi, maka dia meletakkan nutfah itu atas telapak tangannya. Tsumma yaqulu, kemudian dia berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, mukhallaqatin aw ghairu mukhallaqatin. Apakah penciptaan nutfah ini mau dilanjutkan atau tidak? Apakah mau disempurnakan penciptaannya atau tidak? Lanjut napa mboten kalau bahasa kita. Fa in qala, maka apabila Allah menjawab mukhallaqatin, ya diterusno. Jadi mukhallaqatun au ghairu mukhallaqatin. Kalau Allah berfirman ya mukhallaqatun, ya diteruskan penciptaannya. Qala, maka malaikat itu bertanya, ya Rabbi, wahai Rabbku, marizqu, bagaimana terkait dengan rizkinya? Mal asaru, bagaimana terkait dengan asarnya? Ada yang mengatakan ini umurnya. Mal ajalu, bagaimana tentang ajalnya? Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, unzur fi ummil kitab, lihatlah di dalam ummul kitab. Fayanzuru fil lauhil mahfuz, maka malaikat tadi melihat di lauhul mahfuz, karena takdir alam semesta ada di situ, termasuk bagian takdir kita. Bagian takdir kita itu bahasa Arabnya nasib. Nasib itu bagian takdir kita, itu nasib namanya. Ada di situ takdir kita, bahkan sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Fayajidu fiha rizqahu, maka malaikat tadi mendapati di lauhul mahfuz itu jatah rizki dari si nutfah tadi, wa asarahu, dan asarnya, wa ajalahu, dan ajalnya, wa amalahu, dan amalnya, wa ya'khudhu turaba, dan ia mengambil debu atau tanah, alladzi yudfanu fi buq'atihi, yang nanti akan menjadi kuburannya. Malaikat itu akan mengambil tanah yang menjadi kuburannya nantinya, kuburan si nutfah tadi. Wa yu'ajjinu bihi nutfatahu, maka dia mengadoni nutfah tadi dengan tanah tersebut. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah itulah, dari bumi itulah kami menciptakan kalian, dan ke dalamnya pula nanti kami akan mengembalikan kalian. Toha ayat 55. Kharaja at-Tirmidzi, telah mentakhrij hadis ini sama Imam At-Tirmidzi. Al-Hakim Abu Abdillah, julukannya Abu Abdillah, fi Nawadir Usul, kitab Nawadir Usul. Ini enggak dikomentari, berarti enggak ada masalah riwayatnya. Jadi setiap kita itu ketika sudah mulai dibuai, kalau kita menggunakan hadis Bukhari Muslim berkaitan dengan proses penciptaan manusia, berarti ini di fase 40 kali 3, 120 hari. Nah, itu ditanya nanti. Malaikat nanya kepada Allah dalam hadis ini hadis qudsi. Terus pundi niki ya Allah, bagaimana ini ya Allah, mau lanjut napa mboten penciptaannya? Kalau Allah menyatakan lanjut,
Maka malaikat bertanya lagi, bagaimana terkait dengan nasibnya lah kalau bahasa kita. Maka Allah berfirman, lihat di Lauhul Mahfuz, di situ nasib nutfah ini ada. Dan betul diterapkanlah pada si nutfah tadi itu kalau di hadis Bukhari Muslim ketika usia 40 kali 3, berarti 120 hari. 4 bulan. Jadi kalau kita mau sederhanakan, semua kita ini sejatinya hanyalah menjalani takdir sebenarnya. Semua kita ini. Saya ulang ya, semua kita ini sejatinya hanyalah menjalani takdir. Semua kita. Dan kita tidak akan bisa lepas dari asar rel yang telah Allah tetapkan itu. Asar itu semacam rel yang pasti akan kita pijak dalam perjalanan kehidupan ini. Semua makhluk kena aturan Lauhul Mahfuz. Saya ulang ya, semua makhluk itu kena aturan Lauhul Mahfuz. Satu-satunya yang tidak kena aturan Lauhul Mahfuz itu hanya Allah, karena Allah Al-Khaliq. Satu-satunya yang tidak kena aturan Lauhul Mahfuz itu hanya Allah, karena Allah adalah Al-Khaliq. Selain Allah kena aturan Lauhul Mahfuz. Kita tidak bisa merubah takdir, karena sejatinya semua kita menjalani takdir kita masing-masing. Tapi Allah sebagai pemilik Lauhul Mahfuz bisa bertindak di luar ketentuan Lauhul Mahfuz. Itulah diantara makna innallaha ala kulli syai'in qadir. Makanya para ulama ketika membahas masalah takdir itu selalu mengatakan dari dua sisi. Jadi kalau ngomong takdir itu harus dari dua sisi. Yang pertama, sisi Allahnya kepada kita. Saya ulang, sisi Allahnya kepada kita. Yakin seyakin-yakinnya bahwa semua telah Allah tentukan. Kita hanya tinggal menjalani saja. Kalau kita yakin seyakin-yakinnya bahwa semua telah Allah tentukan, dan yang menentukan nasib kita adalah Allah yang maha baik, yang maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan, senangnya nutup aib hamba-hambanya. Semakin kita yakin dengan takdir Allah, dengan ketentuan seperti itu, semakin kita nggak akan galau, nggak akan resah kita. Sebab kenapa orang resah dalam menjalani hidup? Karena keyakinannya tentang takdir lemah biasanya. Orang itu resah dalam menjalani takdir, orang resah dalam menjalani hidup itu biasanya karena keyakinannya tentang takdir lemah. Orang kalau kuat keyakinannya tentang takdir berkaitan dari Allah kepada kita, itu nggak akan risau, nggak akan galau, nggak akan resah. Karena dia yakin bahwa semuanya sudah Allah tentukan. Kita tinggal menjalani saja. Bagaimana kita baik-baik sama Allah saja. Tapi ada sisi yang kedua kata para ulama. Bagaimana kitanya kepada Allah? Perintah Allah terkait dengan takdir itu apa? Misalnya, kita yakin semuanya sudah Allah tentukan, semuanya sudah Allah takdirkan. Sekarang perintah Allah untuk kita apa? Oh, Allah suruh kita berdoa, kita berdoa. Doa itu mentaati perintah Allah. Maka kata para ulama, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidul li biftiqari. Saya tahu, kata para ulama, tanpa saya berdoa pun Allah tahu kebutuhan saya. Tapi saya sengaja tetap berdoa dan berharap kepada Allah untuk menunjukkan betapa saya ini butuh kepada Allah. Jadi doa itu semata-mata karena kita mentaati perintah Allah. Allah suruh kita berusaha, ya kita berusaha. Karena di balik usaha itu ada nilai ketaatan, ada pahala, ada ridho Allah di situ. Allah suruh kita bertawakal, ya kita bertawakal. Karena itu perintah Allah. Adapun kemudian dengan doa, kata Nabi, la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Itu kan nanti terkembali pada Allah. Itu terserah Allah. Yang penting kita berdoa. Ketika
Allah menegaskan tentang bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu. Yang penting kita berusaha. Yang menentukan perubahan takdir siapa? Allah, bukan kita. Kita hanya berusaha saja. Allah suruh kita bertawakal, kita bertawakal. Karena semua itu perintah, maka kita menjalani semuanya. Makanya Siti Hajar alaihissalam ketika diletakkan atas perintah Allah di lembah yang saat itu namanya Bakkah. Bakkah itu dari kata buka, antara lain dari kata buka artinya nangis. Ada yang mengartikan Bakkah itu yang memenggal leher. Karena orang kalau haus kan seperti tercekek lehernya. Ya sesuai namanya, Nabi Ismail nangis sesuai namanya. Dan Siti Hajar tahu di situ nggak ada air, karena itu padang berbatu. Beliau tahu di situ nggak ada air, dan beliau juga tahu nggak mungkin gali sumur juga, karena perempuan padang berbatu nggak bawa peralatan lengkap. Tapi akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Maka beliau berusaha. Sa'i itu sa'yun, bahasa Arab itu artinya usaha. Sa'i itu sa'yun artinya apa? Usaha. Maka beliau lari Safa Marwa, Safa Marwa. Tengok sana, tengok sini. Tahu nggak ada air, tahu. Tapi i'tiqadnya mengatakan saya harus berusaha. Dan kita tahu beliau tidak mendapat air di Safa, tidak mendapat air di Marwa. Tapi dapat air enggak? Dapat. Di mana? Dalam Sahih Bukhari, di bekas jejakan kaki Nabi Ismail yang digali pakai sayapnya malaikat Jibril. Nah, dan air itu bisa kita nikmati sampai sekarang, namanya al-ma'u Zamzam. Tugas kita berusaha itu. Soal yang merubah takdir nanti Allah. Karena Allah enggak kena aturan Lauhul Mahfuz itu aja. Yang kena aturan Lauhul Mahfuz itu kita. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau semuanya sudah Allah takdirkan, buat apa kita berusaha? Kata Nabi, "Aukamaqal, berusahalah." Karena seseorang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Maka berusaha itu bagian dari ketaatan. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena nanti ada dua kubu ekstrim. Yang pertama namanya kelompoknya Jabariyah, fatalism. Percaya banget sama takdir, menafikan usaha. Mereka berkeyakinan semua sudah Allah atur, buat apa kita berusaha? Nah, ini nggak benar juga. Sebagaimana ada kelompok ekstrim yang satunya lagi namanya Qadariyah atau Mu'tazilah, gak percaya sama takdir. Rukun imannya cuma 5. Yang ke-6 dihapus, sama nggak percaya sama takdir. Mereka berkeyakinan semua kita yang menentukan. Allah hanya menciptakan makhluk, selanjutnya Allah cuma nonton saja. Allah cuma lihat saja, Allah nggak ikut-ikut. Jadi nggak ada takdir Allah itu. Itu dalam keyakinan Mu'tazilah. Kalau kita meyakini bahwa semuanya sudah Allah takdirkan, namun kita diperintah untuk berusaha, berdoa, bertawakal, berniat dan lain sebagainya. Dan itu yang dikatakan tadi, kita harus yakin takdir itu berkaitan dengan dari arah Allah kepada kita. Itu yang akan menenteramkan kita karena semua sudah diatur oleh Allah. Yang kedua, harus fokus pada yang kedua, perintah Allah untuk kita apa. Kalau bahasanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sudahlah, gak usah risau terkait dengan apa yang sudah Allah jamin. Sekarang fokus saja pada perintah Allah kepada kita apa, dah gitu aja. Jadi nggak usah risau terkait dengan apa yang sudah Allah jamin. Sekarang fokus saja kepada apa yang menjadi perintah Allah kepada kita. Dah itu aja. Ngoten nggih, diyakini, berusaha semampu mungkin sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita itu tidak merubah jatah rezeki kita. Jatah kita tetap segitu aja sebagaimana ketentuan Allah. Tapi di balik usaha itu ada nilai ketaatan sehingga ada kemungkinan diberkahi gitu loh. Karena keberkahan rezeki itu
Sependek yang saya pahami kan nggak dijamin. Kalau rezekinya dijamin, keberkahannya tidak. Makanya dari usaha yang benar, usaha yang jujur, usaha yang amanah itu diharapkan ada rezeki yang diberkahi oleh Allah. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Takut Isya ini, monggo. Kalau enggak saya teruskan. Kalau enggak ada pertanyaan, monggo yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Kalau ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan surah Toha di Ayat 55. Ya. Yang menyampaikan bahwa Nabi kita Adam itu diciptakan dari tanah yang campur, dari sumbernya mengalir, sehingga keluarlah keturunan dari Ethiopia, dari Afrika, dari Eropa, dari mana-mana itu. Nah ini kan ada di antara manusia kan nggak muslim, ada yang kafir. Nah yang kafir ini yang kalau meninggal ada yang dibakar, dia tidak dibakar tangan. Ada juga yang dibuang di laut. Ada juga yang di atas ditaruh di bawah turunan. Ada juga yang disimpan di dalam kotak jenazah dia. Jadi tiap tahun itu dia ini. Nah, bagaimana kaitannya dengan tadi yang dikaitkan yang diciptakan dari tanah dikembalikan ke tanah itu? Ya. Oke, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan sekarang aja masih ada. Nanti juga kembali ke tanah juga nanti. Sekarang aja kan masih ada. Sekarang kita lihat masih ada. Nanti juga kembali ke tanah juga nanti. Tapi nggak sekarang. Nanti tidak tahu kapan. Karena kan sudah menjadi ketetapan Allah, dia pasti akan dikembalikan ke tanah di mana dia diciptakan. Jadi saya ulang, yang sekarang masih di permukaan itu kan beberapa dililin, beberapa dimasukkan peti kaca, beberapa mungkin dibalsem, beberapa mungkin ditaruh di beberapa pohon yang tidak bisa membusuk dan lain sebagainya. Pada akhirnya tetap akan kembali ke tanah gitu. Karena itu menjadi ketetapan Allah. Sekarang belum, nanti. Yang dibakar ya sudah pasti dia kembali ke tanah yang dibakar itu kan, sudah pasti. Nah, kalau jadi itu keyakinan kita, pasti itu kapan tidak tahu, nanti ada masalah di mana mereka kembali ke tanah juga. Itu kan dari beberapa fosil-fosil yang ketemu, itu kan yang ketemu saja segitu. Yang lain udah hilang nggak tahu kemana, mungkin sudah kembali ke tanah beberapa. Yang lain kan memang sengaja mungkin Allah tampakkan untuk jadi pelajaran misalnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang kita yakini pasti akan kembali ke tanah. Kapan tidak tahu, pokoknya akan kembali. Kalau nggak sekarang nanti, kalau nanti ya nanti lagi. Wallahu a'lam bishawab. Pasti itu pasti, nggak tahu bagaimana cara. Pasti itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan. Oke, monggo Pak. Itu ya, yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu ya. Ada orang yang seumur-umur beramal dengan amal ahli surga. Kurang sejengkal antara dia dengan ajalnya, takdir mendahulunya. Sehingga dia beramal dengan amal ahli neraka, maka dia masuk neraka. Ada orang yang seumur-umur dia berbuat amal ahli neraka. Kurang sejengkal antara dia dengan kematiannya, ajalnya, takdir mendahulunya dan dia beramal dengan amal ahli surga, maka dia masuk surga. Saya baca dalam syarahnya dengan amal kita dan tidak merendahkan orang lain yang menurut kita belum baik. Karena sesuatu yang tidak kita duga itu bisa terjadi. Bahkan ketika kita melihat seorang ahli maksiat sekalipun, kata para ulama, yang kita hinakan itu maksiatnya. Mengenai orangnya harus kita kasihani. Ya dia ahli maksiat, kita kasihani. Karena itulah dakwah kita. Dan kita tidak boleh merasa lebih baik dari dia hanya karena kita tidak seperti dia, karena kita tidak tahu ujung cerita hidup kita. Setiap manusia berhak memilih simpang jalan dalam kehidupannya, tapi tidak dengan akhirnya. Makanya kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh sombong dengan pencapaian-pencapaian kita. Yang ada kita harus bersyukur kepada Allah dan terus mohon kepada Allah agar kita ditetapkan dalam iman Islam itu. Siapalah kita dibandingkan dengan Bal'am bin Ba'urah, seorang yang doanya mustajabah itu, yang kalau berdoa belum turun tangannya sudah Allah kabulkan doanya, tapi matinya su'ul khatimah. Siapa kita dibandingkan Barsisa, ulama Bani Israel yang matinya juga su'ul khatimah misalnya. Siapa kita, banyaklah. Nah, makanya kita tidak boleh bangga alias sombong ya dengan apa yang bisa kita lakukan dalam bentuk kebaikan-kebaikan.
karena kita tidak tahu ujung cerita dari kehidupan kita. Jadi ketika ulama mensyarah hadis itu, sependek yang saya baca, ulama mengatakan tidak, ini jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah orang itu mata ala ma'asya. Orang itu biasanya mati sesuai dengan kebiasaannya. Pernah saya tahu ada ibu-ibu 3 orang dalam waktu hitungan bulan itu meninggal sesuai kebiasaannya, tukang masak. Meninggal sedang masak. Ya untungnya pas cari nafkah untuk keluarga lah. Masak, kalau ada hajatan di kampung itu, beliau ini tukang masak. Ada 3 orang itu meninggal hampir bersamaan, tidak terlalu jauh jaraknya. Itu ia sedang masak. Beberapa waktu yang lalu ada orang meninggal sedang cari ikan. Kata orang, ini memang kerjaannya nyari ikan, Ustaz. Jadi mati sesuai dengan kebiasaannya. Ada saya pernah tahu ibu-ibu kebiasaan kalau nunggu anaknya di sekolah itu sambil ngerumpi. Ya, meninggal sedang ngerumpi itu ada. Ya itu. Nah, sebaliknya yang baik juga banyak, Pak. Orang yang ada seorang kakaknya seorang ustadz di daerah Villa Nusa Indah itu, kebiasaan di masjid itu beliau sebelum waktu sholat sudah datang. Kebiasaannya. Jadi sebelum waktu sholat sudah datang di masjid. Satu saat beliau ngomong, pengen rasanya meninggal tuh sedang nunggu sholat. Qadarullah saat itu waktu zuhur, beliau menunggu sholat seperti biasa, datang sebelum waktunya. Beliau nunggu sholat di masjid itu sambil tiduran dan meninggal sedang menunggu sholat itu. Sesuai dengan kebiasaannya. Jadi tidak usah khawatir, Pak. Insya Allah asal kita punya kebiasaan baik dan kita tidak sombong dengan kebaikan kita, tapi bersyukur kepada Allah, tidak usah khawatir, Pak. Insya Allah kita semua husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting jangan sombong gitu aja. Ngoten nggih? Dan jangan merendahkan orang lain, karena kita tidak tahu ujung cerita orang itu. Nah, ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Masalah persiapan pemakaman. Pemakaman. Nah, ini ada kaitannya saat hukum syar'inya orang yang meninggal dimakamkan ditumpuk itu, Ustaz. Hukumnya bagaimana ya? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sependek yang saya pahami dalam fikih, aturan pemakaman itu 1 lubang 1 orang. Itu aturan main dasar, aturan dasarnya. Jadi 1 lubang 1 orang. Tidak boleh mencampur dalam 1 lubang 2 orang atau lebih kecuali terpaksa. Seperti karena darurat bencana misalnya. Sehingga kalau tidak segera diambil tindakan di pemakaman dalam 1 lubang, khawatir nanti membusuk jenazah-jenazah itu. Tapi secara aturan begitu. Secara aturan itu 1 lubang apa? 1 orang. Memang kalau kita bicara di Saudi ya, di Saudi itu kayak ada satu kebijakan di mana kira-kira jenazah sudah diperkirakan habis, itu dibuka kuburan. Di sana itu kuburan itu Pak, kotak, iya. Gak kayak sekarang, kalau kita kan masih gali-gali. Mereka cuma ngincengin aja, Pak, dilihat. Kalau jenazahnya masih ada, ditutup lagi. Nggak akan ditumpuk itu. Tapi kalau jenazahnya sudah habis, biasanya tinggal sedikit atau apa itu serpihan-serpihannya itu dijadikan satu dalam satu kain kafan atau apa, diletakkan di satu tempat, kayak ada rak-raknya itu di kuburan itu yang saya tahu, ada rak-raknya ditaruh di situ. Nanti jenazah baru diletakkan di situ lagi itu. Ya barangkali kalau di kita kalau sudah 10 tahun atau 5 tahun lebih lah, diperkirakan jenazah pasti sudah nggak ada itu. Kalaupun nanti digali paling tinggal kain kafan yang amoh atau ya hampir habis lah jenazah. Kalau memang saking sulitnya cari pemakaman, monggo mawon. Cuman sependek yang saya pahami, sebisa mungkin jangan. Kenapa? Karena kuburan itu kehormatan seorang mukmin. Kalau kita gali, terus jenazahnya utuh, itu nanti takut jadi fitnah, Pak. Wah, ini keramat ini. Nah, takutnya gitu. Takutnya. Nah, sebaliknya kalau jenazahnya gosong macam-macam, akhirnya orang ngomong, diadab ini. Padahal bisa jadi bukan karena itu kan. Nah, itulah makanya para ulama mengatakan kuburan itu kehormatan bagi seorang mukmin. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak untuk misalnya ditumpuk 2 atau dipindah, maka jangan dilakukan.
kecuali memang nun sewu terpaksa. Jadi apa karena musibah atau karena ya banyak pertimbangan lah sehingga terpaksa. Semoga Allah maafkan. Ngoten Pak nggih? Wallahu alam bisawab. Jadi apa yang sudah dikubur itu kehormatan bagi seorang mukmin. Itu jangan dibuka-buka lagi kalau bisa. Kalau kecuali terpaksa tadi. Ngerinya timbul fitnah itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oke, monggo. Assalamualaikum. Tergantung dari kita sendiri katanya. Terus Kaitannya dengan takdir tadi, sementara takdir sudah berjalan. Berarti kaitannya hubungannya gimana Pak Ustaz? Saya belum tahu. Terima kasih. Hubungannya mana Pak? Hubungannya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu. Sebenarnya pembahasan ayat itu luas ya. Berkaitan dengan ma di situ kan isim mubham, butuh tafsir sebenarnya itu. Maka ada yang mengkaitkan dengan nikmat itu. Nikmat yang kalau kita tidak pandai mensyukuri itu bisa berubah menjadi azab. Tapi di dalam memahami Al-Qur'an itu ada teori begini, Pak. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Statement Allah itu seringkali berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Sehingga ma itu bisa berarti apa saja. Allah tidak akan merubah apa saja pada satu kaum itu hingga dia berusaha untuk merubahnya. Maka kadang ma di situ sesuai dengan konteks yang menerjemah. Zaman Pak Karno dulu diterjemahkan Allah tidak akan merubah keadaan satu bangsa, satu kaum hingga dia berusaha merubahnya. Zaman Pak Harto diganti dengan nasib. Maka Pak Karno dengan revolusinya, Pak Harto dengan pembangunannya itu. Padahal emas itu isi mubham, apa saja. Nah, gini loh Pak tadi, saya bilang tadi. Keyakinan kita bahwa semua sudah Allah takdirkan, itu harus kita yakini Pak. Tapi perintah Allah terkait dengan takdir itu apa? Bapak disuruh apa oleh Allah? Disuruh berusaha. Ya sudah berusaha karena mentaati perintah Allah. Saya mau kasih contoh yang paling sederhana. Maaf ya. Kan rizki itu sudah Allah jatah. Kalau menjadi hak kita, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, nggak akan ketukar Pak. Apa yang menjadi hak saya tidak akan diambil oleh orang lain, apa yang menjadi pekerjaan saya tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Itu kata Hasan Al-Basri. Bapak sudah ada jatah rizkinya. Bapak nggak berusaha Bapak, nggak berdoa, nggak berusaha. Kira-kira rezeki ini tetap nyampe nggak ke Bapak? Tetap nyampe. Itu dalam keyakinan kita. Cuman kalau Bapak nggak berusaha, nyampenya dengan cara yang nggak terhormat Pak. Dikasihani orang gitu. Kadang ngutang sana, ngutang sini. Ngutang itu usaha juga ya. Misalnya gitu. Dikasihani. Akhirnya karena dikasihani orang, akhirnya nggak terhormat datangnya itu. Tapi kalau kita berusaha, kalau kita mau usaha, mau doa, itu sampai kepada kita dengan terhormat. Sehingga kita terhormat dalam hal ini. Makanya Nabi menegaskan sebaik-baik rezeki itu yang diperoleh dengan tangannya kan, dengan usahanya gitu. Jadi usaha itu membuat seseorang itu jadi lebih terhormat Pak. Dan di samping itu ada nilai ketaatan. Dan tidak usah khawatir, di balik ketaatan itu ada nilai pahala dan keberkahan. Ingat tadi saya katakan bahwa rezeki itu memang sudah Allah jamin, tapi keberkahannya kan tidak. Makanya kita harus mengupayakan keberkahannya dengan berusaha dengan jujur, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan amanah, tidak khianat dan seterusnya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.